Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, ampuni segala dosa kami, ampuni orang yang bersalah pada kami, darah Yesus dikuduskan tubuh jiwa roh kami. Tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sucikan hati kami menjadi lahan yang subur, di mana benih firman ditaburkan. Benih ini akan bertumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah 100 kali lipat dalam seluruh hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 55 ayat 1 sampai 24 yang menjadi nats renungan di ayatnya yang ke-23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada saat ini dengan tema seni melepaskan beban bertukar dengan Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Daud menulis Mazmur ini bukan saat ia sedang duduk santai di istana, melainkan saat ia berada dalam tekanan yang luar biasa. Ia dikhianati oleh sahabat dekatnya dan merasa seolah-olah dunia runtuh menimpanya. Namun di tengah badai emosi itu, ia menutup perenungannya dengan sebuah kunci iman yang kuat, yaitu penyerahan. 3 kunci dari ayat ini. Yang pertama, serahkanlah adalah tindakan aktif. Dalam bahasa aslinya, kata yang digunakan untuk serahkanlah memiliki makna melemparkan atau melontarkan. Ini bukan sekedar memberikan beban dengan sopan, tetapi melepaskannya dengan sengaja dan kuat dari pundak kita ke tangan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita sekedar berbagi beban dengannya, di mana kita masih pegang sebagian ujungnya. Tuhan ingin kita melepaskan beban itu sepenuhnya agar tangan kita kosong dan siap menerima pertolongannya. Yang kedua, Ia akan memelihara engkau adalah janji Tuhan. Kata pemeliharaan di sini berarti menopang atau menyokong. Perhatikan bahwa Tuhan tidak selalu berjanji untuk langsung menyingkirkan masalah saat itu juga, tetapi Dia berjanji untuk menopang kita saat kita jalaninya. Masalah mungkin masih ada di depan mata, tetapi kita tidak akan hancur karenanya, karena Tuhan yang memberi tenaga. Tuhan memberi bensin rohani agar kita tidak mogok di tengah jalan. Yang ketiga, Tuhan tidak dibiarkannya goyah, yaitu jaminan keamanan. Menjadi orang benar bukan berarti hidup tanpa masalah. Orang benar pun bisa mengalami guncangan. Namun janji Tuhan adalah kita tidak akan dibiarkan goyah sampai tumbang atau hancur. Mungkin kita teruyung, tetapi tangan Tuhan memastikan kita tidak jatuh tergeletak. Pondasi kita bukan situasi, melainkan pondasi kita adalah Tuhan sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, refleksi untuk kita saat ini. Seringkali kita merasa lelah bukan karena perjalanan yang jauh, melainkan karena beban yang kita gendong terlalu berat.
Kita mencoba menjadi tuan atas masalah kita sendiri dengan memikirkan solusi siang dan malam hingga lupa beristirahat. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk melakukan transaksi ilahi. Kita berikan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan Tuhan berikan pemeliharaannya kepada kita. Apakah kita sedang memegang erat masalah keuangan, masalah kesehatan, atau hubungan? Cobalah untuk mengepal tangan sekuat tenaga seolah memegang masalah itu. Lalu bukalah telapak tangan Anda lebar-lebar di hadapan Tuhan sebagai tanda penyerahan. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus, hari ini kami datang dengan tangan yang lelah karena menggenggam kekhawatiran terlalu berat, terlalu erat. Sesuai firman Tuhan, hari ini kami menyerahkan dan melemparkan segala beban ini ke tangan Tuhan yang kuat. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sanggup memelihara hidup kami. Topanglah kami agar kami tidak goyah. Terima kasih karena Tuhan peduli kepada kami. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin.